Metode statistik yang digunakan dalam genetika kuantitatif meliputi yang pertama distribusi frekuensi, sampel dan populasi, nilai rata-rata atau mean, varians dan standar deviasi, korelasi, regresi. Kita lihat yang pertama, distribusi frekuensi. Jadi suatu distribusi frekuensi dalam grafik seperti pada gambar ini menggambarkan jumlah proporsi fenotip yang berbeda. Jadi menggambarkan jumlah proporsi fenotip yang berbeda. Nilai fenotip, ya kita lihat nilai fenotipnya diplot atau digambarkan pada aksis yang horizontal. Ya, horizontal aksis horizontal itu fenotip. Kemudian jumlah atau proporsi individu dalam setiap kelas diplot pada aksis yang vertikal. Jadi vertikal itu jumlah individu. Nah, ini distribusi frekuensinya dari fenotip dalam hal ini berat badan digambarkan dalam grafik seperti ini. Ini distribusi frekuensi. Kemudian distribusi frekuensi atau distribusi fenotip itu ada beberapa bentuk. Nah, contohnya yang pertama ini, yang A ini adalah bentuk dari distribusi fenotip contohnya pada prosentase sukrose dari gula bit. Jadi tipe distribusi ini adalah simetris. Jadi bentuknya seperti bell, maka namanya bell shape, ya, bell shape distribution. Nah, distribusi yang seperti ini, yang simetris ini disebut distribusi normal. Jadi pusatnya di tengah atau puncaknya di tengah. Kemudian bentuk berikutnya adalah squash fruit length. Jadi panjang buah lemon. Distribusi di antara panjang buah ini, di antara F2, keturunan F2 ini adalah condong ke kanan, ya, kanan dalam gambar itu, ya, dalam gambar kanan kalau kita melihatnya adalah sebelah kiri. Kemudian yang bentuk yang ketiga, distribusi fenotip yang ketiga, bentuknya adalah earwig forceps length. Earwig itu nama hewan seperti dalam gambar itu. Jadi panjang forceps dari earwig itu distribusinya dengan dua puncak. Kita lihat ada dua puncak yang kita sebut sebagai bimodal, itu, ya. Ada puncak yang lebih tinggi, ada puncak yang lebih rendah. Kemudian pengertian berikutnya adalah sampel dan populasi. Nah, ini seringkali para ahli berhadapan dengan masalah populasi atau kelompok yang diinginkan, kelompok atau grup yang diinginkan populasi itu, karena populasi itu terlalu besar untuk diukur atau disensus secara lengkap, sehingga biasanya yang diambil bukan data populasi tapi sampel dari populasi yang merupakan kumpulan individu yang lebih kecil untuk menggambarkan populasi dan diharapkan bisa mewakili populasi. Berikutnya rata-rata atau mean. Jadi rata-rata memberikan informasi tentang pusat dari distribusi. Pusat, ya. Jadi pusat distribusinya itu di mana, itu rata-rata. Nah, dalam contoh ini ada rata-rata itu X dengan garis di atasnya itu, ya. Itu nilai rata-rata dengan simbolnya X, ada garis di atasnya. Ini ada rata-rata anak laki-laki usia 10 tahun, rata-rata tinggi, dalam hal ini tinggi, ya, tinggi badan anak usia 10 tahun dengan rata-rata tinggi badan anak usia 18 tahun. Jadi kita lihat distribusinya sama-sama normal, tetapi lokasinya atau letaknya berbeda. Jadi rata-rata tinggi badan dari anak usia 10 tahun itu 135 cm, sementara rata-rata tinggi badan anak usia 18 tahun adalah 175 cm.
Kemudian kita lihat variance. Jadi variance ini memberikan informasi tentang variabilitas suatu kelompok fenotip. Jadi sesuai dengan namanya variance, variability. Jadi variance itu variasi ya. Jadi informasi tentang variasi atau variabilitas yang ada dalam suatu kelompok fenotip. Dalam gambar ini ada 3 distribusi dengan rata-rata yang sama tetapi variasinya berbeda. Nah, kita lihat apa bedanya jika rata-ratanya atau mean ya, itu ya, X dengan garis di atas itu mean rata-rata. 3 distribusi ini sama semua. Nah, sekarang apa bedanya kalau variasinya berbeda? Varians itu S kuadrat. Kalau variasinya S kuadrat sama dengan variasinya sama dengan 0,25, yang merah ya, yang garis merah itu 0,25, kita lihat lebih sempit ya, lebih distribusinya lebih sempit. Sementara yang variasinya 1, yang ungu, warna ungu, distribusinya akan lebih melebar. Kemudian yang variasinya 4, distribusinya akan semakin lebar lagi. Jadi variasinya akan lebih luas. Jadi semakin besar nilai varians, semakin distribusinya tersebar dari rata-rata. Semakin jauh menyebar dari rata-rata. Berikutnya adalah standar deviasi. Jadi proporsi dari distribusi normal ini yang ditunjukkan dengan nilai plus atau minus ya, plus minus 1, 2, dan 3 dan seterusnya dari standar deviasi dari mean ya. Standar deviasi itu merupakan akar dari varians ya, akar dari varians. Varians akarkan itu, diakar kuadratkan itu, ketemu standar deviasi. Kita lihat fenotipnya di bawah itu ya, ada X rata-rata ya, dan minus 1, standar deviasi minus 1, minus 2, dan plus 1, 2, 3. Kemudian korelasi. Koefisien korelasi menggambarkan hubungan antara 2 atau lebih variabel. Jadi koefisien korelasi itu R itu ya. Sekali lagi menggambarkan hubungan antara 2 atau lebih variabel. Kita lihat gambar yang A, itu korelasinya, koefisien korelasinya 0,7. Itu merupakan korelasi yang positif yang menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara variabel-variabel. Kemudian yang R sama dengan minus 0,7 itu korelasi negatif yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang terbalik antara variabel. Kemudian yang C, R sama dengan 0,9 itu merupakan korelasi positif yang kuat. Kemudian kita lihat yang D, R sama dengan 0,3 itu menunjukkan korelasi yang positif tapi lemah ya, korelasinya lemah. Kemudian R sama dengan 0 itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antar variabel. Jadi R sama dengan 0. Selanjutnya ada covariance, dan koefisien korelasi. Jadi untuk menghitung koefisien korelasi, kita harus pertama-tama harus menghitung dulu atau mengukur covariance. Nah, covariance antar sifat-sifat itu diukur dengan ya, jadi korelasi tadi ya, R itu dihitung dengan menggunakan covariance ya. Covariance dibagi standar deviasi. Nah, kita hitung dulu covariance-nya ya. Covariance XY itu sama dengan sigma atau jumlah XI dikurangi X rata-rata dikalikan YI dikurangi Y rata-rata. Misalnya X di sini adalah untuk tinggi badan manusia dan Y itu adalah panjang lengan. Jadi kita ingin mengetahui apakah tinggi badan manusia dengan panjang lengannya itu berkorelasi atau tidak. Nah, kita menghitung itu ya. Nah,
covariance-nya. Untuk menghitung itu kita harus melihat covariance-nya. Jadi sekali lagi sigma XI, X itu tinggi badan, jadi XI min X rata-rata. XI itu individu yang satu dikurangi tinggi badan rata-rata, tinggi badan individu 2 dikurangi rata-rata, dan seterusnya ya, karena ini sigma. Nah kemudian YI itu panjang lengan individu 1 dikurangi rata-rata, panjang lengan individu 2 dikurangi rata-rata, dan seterusnya ya, ditambahkan itu, dijumlahkan ya, sigma itu, kemudian dibagi N min 1. N itu adalah jumlah individu total itu ya. Nah setelah itu baru kita menghitung korelasi, koefisien korelasi atau R ya. Jadi R itu sama dengan covarian XY dibagi SX SY dikali SY. Jadi covarian XY dibagi SX kali SY. S itu standar deviasi. Standar deviasi sekali lagi merupakan akar dari varians, dan biasanya lebih disukai daripada varians karena lebih mendekati nilai yang sebenarnya. Kemudian berikutnya kita lihat regresi. Jadi suatu garis regresi itu menggambarkan hubungan antara dua variabel. Dalam grafik ini digambarkan ini adalah suatu regresi antara berat badan dari ayah, lihat aksis horizontal, berat badan dari ayah ya, kemudian kita lihat vertikal aksisnya, aksis vertikalnya adalah berat badan dari anak. Jadi regresi dari berat badan ayah terhadap berat badan anak. Setiap pasang ayah dan anak ini diwakili oleh suatu titik dalam grafik ini. Jadi titik-titik itu menggambarkan pasangan ayah dan anak. Nilai X pada titik itu adalah nilai berat badan dari ayah, kemudian nilai Y atau vertikalnya itu adalah nilai dari berat badan dari anak. Jadi garis regresi merupakan garis yang paling fit ya, merupakan garis yang paling fit atau paling sesuai yang mewakili seluruh titik-titik yang ada pada grafik ini. Kemudian terakhir yang akan kita pelajari dalam metode statistik ini adalah koefisien regresi. Jadi koefisien regresi atau B ini mewakili perubahan dalam Y per unit perubahan dalam X. Ditunjukkan di sini adalah garis regresi dengan koefisien regresi yang berbeda. Jadi koefisien regresi mewakili slope itu ya, mewakili slope dari garis regresi. Slope itu kemiringan ya. Koefisien regresi mewakili kemiringan dari garis regresi. Ketika koefisien regresi adalah 1, jadi B sama dengan 1, 1 unit meningkat dalam X ya. Jadi kalau ada peningkatan 1 unit dalam X itu berhubungan dengan peningkatan 1 unit dalam Y. Ketika koefisien regresi adalah 0,2, jadi setiap peningkatan 1 unit dari dalam X itu berkaitan dengan peningkatan 0,2 unit dalam Y. Demikianlah pembahasan kita tentang statistik yang umum digunakan dalam genetika kuantitatif. Selanjutnya kita akan membahas penerapan metode statistik dalam genetika kuantitatif. Terima kasih.